Baik, kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar, kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir untuk usaha jasa. Adapun proses penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga agak berbeda sedikit dengan teori yang kita peroleh di bangku kuliah dan di bangku sekolah. Sehingga siklus akuntansi yang kita sampaikan ini adalah sebagai berikut. Siklus akuntansi mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir. Siklus pertama adalah neraca awal, kemudian transaksi usaha, lalu kita jurnal transaksi itu dan jurnal penyesuaian, yang kemudian kita beralih pada kertas kerja dan neraca lajur, lalu menghasilkan laporan keuangan yaitu rugi laba dan neraca. Neraca akhir inilah yang menjadikan neraca awal untuk periode berikutnya. Inilah yang disebut siklus akuntansi yang berputar, cycle atau dalam bahasa Inggrisnya. Adapun langkah-langkah yang harus kita buat adalah seperti berikut. Yang pertama, kita menyiapkan lembar kerja dalam Microsoft Excel atau yang disebut dengan sheet Excel. Kedua, kita memasukkan akun pada kertas kerja. Selanjutnya adalah membuat jurnal transaksi penyesuaian. Dengan 3 langkah ini, maka kertas kerja tersedia dengan sendirinya, tentunya setelah kita menggunakan format Excel. Lembar kerja atau sheet yang kita siapkan adalah yang pertama adalah nama dan nomor akun. Ini harus kita isi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian neraca awal perusahaan. Selanjutnya adalah sheet transaksi, maksudnya transaksi perusahaan. Lalu kita siapkan juga sheet untuk jurnal dan jurnal penyesuaian, lalu sheet kertas kerja. Kita mulai. Inilah nama-nama akun untuk perusahaan yang kita maksudkan. Nah, dari nomor-nomor akun ini kita masukkan ke dalam neraca perusahaan nomor-nomor akun ini. Ini nomor-nomor akun perusahaan yang kita sudah masukkan ke dalam neraca awal dan angka-angka neraca awalnya. Lalu kita lihat transaksi perusahaan. Ini transaksi perusahaan yang kemudian kita akan melakukan jurnal dan jurnal penyesuaian. Transaksi perusahaan tanggal 1 Januari mengerjakan servis 100 unit AC, dibayar transfer bank Rp750.000. Jurnalnya adalah sebelah debit Bank Mandiri dan sebelah kredit
jasa servis sebesar Rp750.000. Nomor akunnya dari mana? Kita bisa lihat di dalam daftar nomor akun. Ini nomor akun yang telah kita siapkan. Bank 101 dan pendapatan nomor 300. Lalu kita akan lakukan jurnal untuk periode berikutnya, yaitu tanggal 30 Januari, pembayaran biaya marketing. Seluruh biaya marketing itu banyak, maka ini kita buat dengan biaya marketing Rp25.000. Dengan jurnalnya sebelah debit adalah biaya pemasaran dan kreditnya Bank Mandiri karena uang keluar. Jadi sebelah kredit. Selanjutnya transaksi berikut, pembayaran berbagai macam biaya umum dan administrasi Rp60.000. Jurnalnya adalah biaya umum dan administrasi dengan nomor akun 404 dan kreditnya adalah Bank Mandiri sebesar Rp60.000. Selanjutnya adalah depresiasi Januari Rp10.000. Nah, ini kalau depresiasi akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Dari peragaan jurnal transaksi semua ini termasuk jurnal penyesuaian, maka kita perhatikan ringkasan seluruh jurnal yang telah kita buat ini di dalam Excel yang telah kita sediakan. Inilah jurnal yang sebelumnya saya peragakan dan ini jurnal penyesuaian. Kita kembali lihat neraca awal. Neraca awal sudah tersedia, transaksi usaha sudah tersedia, dan jurnal telah tersedia. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam kertas kerja, baik itu neraca awal maupun jurnal penyesuaian. Kita perhatikan kertas kerja sebagai berikut. Ini perhatikan kertas kerja yang sudah kita siapkan. Pertama, kita isi nomor akun keseluruhan. Kita ambil dari daftar yang sudah kita buat. Ini nomor-nomor akun. Nah, nama akunnya kita gunakan rumus VLOOKUP. Ini kita perhatikan formatnya. Oke, setelah format kita buat, maka dengan sendirinya angka neraca awal berpindah ke dalam kertas kerja. Angka-angka neraca awal sudah masuk. Sekarang kita memasukkan transaksi usaha. Dari mana transaksi usaha itu? Adalah transaksi usaha yang telah kita jurnal. Lalu jurnal ini yang akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Nah, kita masukkan ini dengan menggunakan format sum if. Inilah rumus sum if-nya. Dan akhirnya seluruh transaksi perusahaan akan berpindah dengan menggunakan rumus sum if yang kita ambil dari transaksi perusahaan yang kemudian
dilakukan jurnal dan jurnal. Selanjutnya kita membuat neraca saldo. Untuk mengisi neraca saldo, kita gunakan rumus seperti berikut, yaitu rumus if, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Neraca saldo sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian kita mengisi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita gunakan format sum if, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Sum if kita ambil dari seluruh jurnal penyesuaian. Maka dengan sum if itu angkanya seluruhnya masuk ke sini, berapapun banyaknya jurnal itu. Inilah hasil selanjutnya. Kita mengisi kolom rugi laba. Rugi laba kita akan gunakan format if, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengisi kolom rugi laba dan neraca akhir juga kita gunakan if, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dengan kita menggunakan format Excel, value up, sum if, dan if, maka neraca lajur atau kertas kerja bisa dengan sangat mudah dikerjakan. Nah, untuk selanjutnya, karena rugi laba sudah tersedia dan neraca akhir tersedia, maka kita lihat susunan daripada laporan keuangan yang kita pindahkan dari kertas kerja seperti berikut. Inilah laporan laba rugi Januari yang kita pindahkan dari kertas kerja. Penjualan 750.000, biaya pemasaran dan administrasi 85.000, kemudian laba sebelum depresiasi dan pajak 665.000, kemudian dikurangi depresiasi, maka laba sebelum pajak adalah 655.000. Selanjutnya kita perhatikan pada neraca akhir. Ini neraca akhir, harta, kas, bank, peralatan AC, kurangi depresiasi, semuanya total harta lancar dan harta tetap 930.000 rupiah. Kemudian hutang jangka panjang 30.000 rupiah, lalu modal 245.000, laba sebelum pajak 655.000, sehingga total keseluruhan yaitu jumlah kewajiban dan ekuitas adalah 930.000. Kita kembali kepada siklus akuntansi. Kita sudah menyelesaikan ini semua, ya, sehingga terakhir adalah laporan keuangan dan rugi laba dan neraca akhir. Neraca akhir ini adalah sebagai neraca awal untuk periode berikutnya. Inilah yang disebut cycle akuntansi. Jadi dari neraca awal sampai dengan neraca akhir, dan kita sudah menyelesaikan semua. Yang hasil neraca akhirnya adalah seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu inilah neraca akhir
yang akan menjadi neraca awal untuk periode berikutnya. Demikian adik-adik mahasiswa, semoga bermanfaat.